Saat Kemal Pasha laknatullah membubarkan kekhilafan Islam yang terakhir di Istanbul dengan bantuan penjajah Inggris pada tanggal 3 Maret 1924 Masehi, maka kepemimpinan global Islam lenyap. Kesatuan politik umat yang berbasiskan kepada akidah Islam dan ukhuwah Islamiyah terpecah menjadi lebih dari 50 negara dan digantikan dengan konsep negara bangsa yang berbasiskan nasionalisme, sekulerisme, demokrasi, kapitalisme, bahkan kemudian komunisme. Lenyapnya kepemimpinan global umat Islam mengakibatkan 3 kehancuran politik sekaligus. Yang pertama adalah pemerintah atau penguasa kaum muslimin tidak dipimpin lagi oleh seorang khalifah dalam sistem khilafah dan aturan-aturan Islam, dan kesatuan mereka secara wilayah itu digantikan oleh raja di dalam kerajaan, perdana menteri, atau kemudian presiden dalam sistem demokrasi, baik demokrasi parlementer maupun demokrasi presidensial. Dan kemudian wilayah mereka itu disekat-sekat atas dasar nasionalisme. Yang kedua, rakyat hanya sekedar menjadi objek dan alat legitimasi demi kepentingan penguasa, keluarganya, dan kelompoknya semata. Upaya untuk melakukan kontrol dan koreksi atas dasar amar ma'ruf nahi munkar dalam rangka menerapkan dan menegakkan syariat Islam mulai surut bahkan sirna. Rakyat mengalami kezaliman, penindasan, dan juga kemudian ketakutan. Yang ketiga, aturan yang dipakai untuk mengatur hubungan penguasa dan rakyat jauh dari kebijakan yang berpihak kepada rakyat dan umat, karena aturannya berasaskan kepada sekulerisme, yaitu faham yang menjauhkan agama dari kehidupan. Ujungnya akan kemudian melahirkan pemerintahan dengan asas demokrasi dan ekonomi yang didasarkan kepada kapitalisme. Contoh, kalau di Indonesia, kita bisa melihat ada Undang-Undang Ciptaker Omnibus Law yang begitu zalim, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Pajak, Undang-Undang IKN, dan lainnya. Atau sebaliknya, atas dasar materialisme, bahwa segala sesuatu itu berasal dari materi, tidak ada pencipta. Yang ujungnya pun, kalau dalam bentuk pemerintahan berbentuk diktator tiranik dan ekonominya sosialisme komunis. Hasilnya pasti juga kemudian ancur-ancuran deh. Pokoknya parah banget. So, inilah potret dark politika, politik kelam, politik gelap, politik neo-jahiliyah masa hari ini, ketika kemudian dunia tidak lagi dipimpin oleh Islam. Dan kita tentu harus berusaha untuk menjadi bagian dari cahaya kebangkitan Islam, sehingga Islam menjadi rahmatan lil alamin. Paham sampai di sini? Salam melek politik.